Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021 di 391 di 5021 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Dimas Pratama yang merupakan Technical Analis NH Korindo Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Dimas, apa kabar Pak? Halo sore Mas, kabar baik. Baik, Pak Dimas, untuk indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini ditutup di zona hijau kembali ke level 6 ribuan. Meskipun tadi di pembukaan sesi pertama ini cukup ditarik ke bawah Pak 5972 begitu. Dari pola pergerakan IHSG, bagaimana Anda melihat arah pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini Pak Dimas? Ya, untuk hari ini memang tadi sempat terjadi off and down, setelah itu diangkat kembali ya. Dan alhamdulillah kita berhasil terus di atas 6. Memang kalau kita cermati secara teknikal pun, level 6000 sampai dengan 6100 ini merupakan area distribusi. Mana kita boleh jual lah. Kenapa? Karena mengingat kenaikan yang sudah terjadi 2 minggu terakhir dari level 58 ke 6100 dan sempat terjadi di minggu lalu, itu memang merupakan siap-siap untuk area profit. Jadi memang untuk saat ini sifatnya untuk trading jangka pendek. Jadi kita masih menunggu sentimen balik lagi dari Dow. Dow kemungkinan masih akan ditarik naik lagi sampai dengan 35.100. Setelah itu kemungkinan akan terjadi koreksi seiring dengan pembalikan arah dan juga kita kemungkinan akan terjadi profit taking juga dunia. Pak Dimas, dari sisi sentimen Pak, untuk data inflasi Amerika Serikat ini masih tetap ditunggu oleh para investor, tidak hanya di Indonesia tapi juga secara global. Ini baru terdampak ke pasar modal untuk hari Kamis atau hari Jumat, Pak Dimas? Oke, sebenarnya nanti akan terjadi di hari Jumat ya. Kenapa? Karena biasanya kan penutupan Amerika di dini hari ya, malam ketika di Jumatnya kemungkinan akan terjadi reaksi di market. Jadi memang secara timing pun memang 1-2 hari ke depan mungkin akan terjadi profit taking kembali ke IHSG, di mana kalau balik lagi sentimen dari luar masih terkait dengan inflasi dan juga tapering off yang akan kemungkinan dilakukan di Amerika ya. Tapi kalau kita lihat The Fed masih melakukan dovish di mana akan menaikkan tingkat suku bunga di 2023. Jadi memang sifatnya ini masih cenderung wait and see dulu. Tapi kalau dari dalam negeri sendiri sebenarnya sih kemarin data merchandise kita yang agak turun itu juga sebenarnya jadi sentimen sedikit negatif untuk market untuk kemarin. Tapi saat ini berhasil rebound kembali. Namun perhatikan level 6.100-an merupakan area untuk dijual. Baik, 6.100-an berpotensi untuk profit taking begitu ini sambil menunggu data dari inflasi dari Amerika Serikat. Dan esok tentunya skenarionya penguatan masih akan terus berlanjut begitu Pak Dimas? Betul, penguatan masih berlanjut sampai dengan testing di 6.100 kembali. Untuk sektornya mungkin bisa perhatikan saham-saham big cap ya. Balik lagi, kalau kita tahu yang mendrive saat ini memang masih di big bank, di chipnya dan juga di sektor telco. Mungkin bisa perhatikan sektor komoditas pun juga sudah mulai rally kembali, metal dan juga nanti sektor retail itu juga bisa perhatikan. Tepatnya mengingat resiko cukup sempit, jadi memang untuk trading cepat atau untuk distribusi yang sudah punya bisa take profit dulu nanti ketika indeks mendekati 6.100. Baik Pak Dimas, saya ingin ulang kembali Pak dari sisi sektor tadi yang bisa diperhatikan ada komoditas, bank, ada retail, selanjutnya Pak? Dan juga dari sektor telekomunikasi, telco dan juga tower. Oke, telco dan juga ada tower. Dan tadi juga lebih direkomendasikan untuk trading cepat saja begitu? Betul, trading cepat. Jadi memang kenaikannya karena range-nya sudah nggak terlalu lebar ya. Jadi memang sifatnya untuk distribusi. Baik, dari sisi retail ini juga cukup menarik Pak Dimas. Tadi juga sudah kita sampaikan listed companies update kita hari ini. Ada AMRT Pak Dimas, ada Alvaria ini hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Dan sebenarnya pada perdagangan kemarin penguatan juga sudah mulai terjadi. Dari sisi fundamental tampaknya masih mengusung isu dari rencana isu yang akan dilakukan begitu, kemudian dananya lebih ke arah untuk pengalihan kepada teknologi digital. Bagaimana Anda melihat dari sisi fundamental dan kombinasi secara teknikal untuk KMRT di sepanjang perdagangan hari ini? Oke, kalau untuk fundamental saya belum update terbaru ya Mas, tapi kalau secara teknikal balik lagi dia terdongkrak oleh sentimen yang butuh yang kemungkinan juga akan masuk membeli saham Alfamart dan juga untuk ekspansi di retail untuk digitalisasi. Karena sebenarnya kalau secara teknikalnya Alfamart masih ada potensi
kenaikan lanjutan paling nggak sampai dengan 13.60-an. Jadi memang saat ini boleh masuk untuk cicil beli aja nggak apa-apa. Teman-teman yang belum masuk mungkin bisa perhatikan level the best entry point-nya tuh ada di sekitar level di 1.100-an. Jadi memang 1.050 sampai dengan 1.100. Setelah itu take profit mungkin di 13.50, 13.60. Jadi masih ada peluang untuk kenaikan lanjutan. Oke, hari ini AMRT ditutup di 1115, penguatannya cukup signifikan, 14,95%. Ketika sesi pertama dibuka di esok hari, Pak Dimas, ada potensi koreksi dulu, atau ketika aktivitas perdagangan dibuka, bisa ambil posisi di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini? Oke, besok kalau berhasil terus di atas 1130, indikasinya mungkin akan ditarik naik langsung ya. Tapi kalau misalnya dikasih di base entry-nya ada di 1.050 sampai dengan 1.100. Jadi memang harga sekarang pun mungkin di base entry-nya di sekitar 1.100-an aja lah. Kita boleh akumulasi beli, target jual di 13.50, 13.60. Baik, AMRT masih direkomendasikan buy pemirsa. Saya akan coba review 1100 level yang direkomendasikan untuk masuk sampai dengan 1050. Dan ada beberapa level yang bisa diperhatikan di 1130. Nah, ketika menembus ke level ini ada potensi penguatan untuk AMRT ke 1350 dan 1360. Dan di level ini merupakan rekomendasi untuk profit taking untuk AMRT. Pak Dimas, ketika dari sisi fundamentalnya, Pak, skenario-nya berjalan dengan baik, kemungkinan GoTo akan masuk tadi, kemudian juga berekspansi ke sektor digital, apakah ini memang akan memberikan dampak signifikan terhadap AMRT? Atau ini hanya euforia sesaat saja oleh investor dengan penguatan yang terjadi dalam 2 hari perdagangan terakhir? Oke, kalau kita tahu dari kinerja Alfamart sendiri ya, kalau kita lihat dari full year 2020 kemarin, memang mereka masih mencatatkan positif ya, kinerja net income mereka masih di atas 1 triliun dan ini indikasinya bagus. Apalagi kalau kita tahu selama 1 tahun terakhir ini setelah pandemi itu pola masyarakat berubah ya, di mana mereka sudah mulai menghindari untuk mungkin mengurangi untuk datang langsung ke gerai dan mereka lebih senang untuk belanja online. Dan ini juga sebenarnya mengingat, apalagi kalau kita tahu minimal ini kan lebih dekat dengan masyarakat, jadi jangkauannya bisa lebih luas lagi untuk dari pendistribusi. Jadi harusnya dampaknya juga positif, akan meningkatkan value untuk penjualan mereka ke depan ya, harusnya positif. Oke, jangka pendek tadi 1350 dan 1360. Proyeksi Anda untuk jangka menengah dan jangka panjang untuk AMRT, Pak? Oke, kalau untuk jangka menengah panjang, kalau kita lihat itu secara monthly atau weekly ya, posisinya sebenarnya kita masih akan menguji dulu. Setelah 1350 itu kemungkinan kalau dia berhasil break kembali, dia akan menguji level 1500. Jadi memang untuk saat ini masih boleh baik di 1352 untuk take profit tahap 1 dulu, Mas. Oke, baik. Skenario-nya ketika menembus ke 1350 dan 1360, take profit tahap pertama terlebih dahulu, dan ketika menyentuh level ini ada kemungkinan untuk menuju ke level 1500. Begitu ya, Pak? Betul, iya. Baik, untuk KMRT dan juga merupakan listed company update kami untuk hari ini ditutup 14,95% penguatan dan di 1115 di penutupan sesi kedua, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Dimas, di luar dari emiten pilihan, Pak, terkait juga dengan topik kami untuk hari ini, pemerintah tampaknya memperluas basis pajak mereka. Sebelumnya ada pajak karbon juga dan sempat menjadi perbincangan juga di kalangan investor pasar modal. Kemudian berkembang menjadi ada yang pajaknya untuk bahan tambang, kemudian juga untuk bahan pokok. Bagaimana Anda melihat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini terhadap rotasi sektoral di Bursa Efek Indonesia, Pak Dimas? Oke, balik lagi kalau yang terakhir kan sembako yang mau dikenakan PPN, nah itu juga sebenarnya agak gimana ya, 50-50. Jadi kalau misalnya di pasar-pasar tradisional itu tidak akan jadi kendala kalau mereka menjual nambah PPN dan juga bayarannya gimana. Jadi memang balik lagi sebenarnya pemerintah sih harusnya untuk saat ini lebih menahan dulu ya, mungkin basis penerimaannya mungkin kita switch dari insentif yang lainnya. Jadi saat ini justru bukan menaikkan tarif tapi mengejut untuk kembali aktif dulu di kegiatan ekonomi, baru nanti setelah penyerapan manufaktur bergerak kembali lagi, dan itu pasti kan meningkatkan omset pendapatan juga, dan itu pasti basis pajaknya juga akan naik. Nah, dengan kondisi saat ini lagi tertekan, tidak hanya Indonesia tapi global pun juga tertekan. Jadi kalau saya rasa dengan alternatif kenaikan seperti ini masih kurang cocok ya, kalau menurut saya pribadi ya, Mas. Baik. Mungkin itu juga masih wacana dan juga masih belum diputuskan kan.
Kita lihat Oke. dulu perkembangan nanti setelah mungkin ada pembicaraan lebih lanjut antara Kementerian dan juga DPR. Apakah ini akan mengganggu Pak nanti ketika ini benar-benar diterapkan begitu dari sisi pemulihan, terutama kepada emiten-emiten yang terdampak di Bursa Efek Indonesia akibat pandemi, Pak Dimas? Oke, sebenarnya kalau misalnya kalau kita tahu kan manufaktur sudah mulai meningkat, dan juga sektor kayak komoditas dan rencana juga udah mulai berkarya kembali ya, dan juga harusnya sih sebenarnya nggak terlalu signifikan, cuma nanti implementasinya itu agak ribet di lapangan sih, terutama Ya. sembako itu di pasar itu juga nanti akan jadi banyak kendalanya ya, seperti itu. Tapi secara keseluruhan Anda melihat dari wacana ini mempengaruhi tidak Pak, baik dari jangka pendek, jangka menengah untuk pergerakan dari beberapa emiten terdampak, Pak Dimas? Oke, kalau untuk saat ini sebaiknya kalau menurut saya sih masih kurang tepat ya. Iya. Pasti akan juga akan mengganggu ke depannya karena memang seiring belum pulihnya optimal kembali sebelum COVID, jadi itu memang masih ada terkendala juga dari masyarakat pastinya, dan juga pasti juga memikirkan lagi untuk menaikkan tarif atau enggak nih, karena mereka juga pasti akan menjaga kos mereka dan juga untuk biar bisa survive lagi lah. Paling nggak untuk saat ini kita pulih dulu lah, baru nanti dibicarakan kembali lah untuk pajak tersebut. Pak Dimas, sudah ada penelpon yang masuk, kita akan coba sapa terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Selamat sore Pak David dengan Giantoro Bandung. Baik, silakan Pak, sudah ada Pak Ya. Dimas. Selamat sore Pak Dimas. Pak Dimas Ya, mohon ya. informasi dua saham grup MNC, BHIT dan Kepik Pak. Baik. Besok masih ada kekuatan nggak Pak sampai hari Jumat? Oke, Iya. Saya punya BHIT di 58, Kepik di 143 Pak. baik. Itu saja ya Pak? Oke, terima kasih Pak David. Baik, terima kasih Pak Giantoro yang ada di Bandung. Ini tepat sekali Pak Dimas. Selanjutnya saya juga mau menanyakan ini saham-saham dari MNC Group yang hari ini beberapa masih melanjutkan penguatan Pak Dimas. Mungkin kita langsung jawab saja untuk Pak Giantoro yang ada di Bandung. BHIT punya di 58, hari ini menguat 34,91%, 143. Artinya profit yang dimiliki oleh Pak Giantoro sudah cukup lebar atau sudah cukup banyak ini Pak Dimas. Analisis Anda Pak? Oke, kalau untuk BHIT sebenarnya kalau secara book value mereka ada di 200 ya Mas. Jadi kalau secara teknikal pun kenaikannya masih ada peluang kenaikan lanjutan. Jadi setelah 140, next berikutnya ada sekitar 151. Jadi secara overall book value pun juga masih murah, jadi boleh beli. Untuk saham-saham MNC Group saya lebih prefer ke Bimantara dan MNC karena memang masih ada value juga. Tapi kalau BHIT mungkin bisa perhatikan kalau untuk tadi di 150, 151 mungkin take profit dulu. Oke, kebetulan Pak Giantoro di 58 untuk memaksimalkan dari profit yang dimiliki level 140 dan 151. Hari ini ditutup 143. Artinya ketika sesi pertama esok hari sudah bisa dilakukan untuk profit taking yang pertama Pak Dimas? Oke, take profit dulu mungkin nanti setelah di 100 kan berarti berhasil di atas 140. Iya. Indikasinya dia masih akan menguji 151, mungkin di 151 bisa take profit. Baik, bagaimana dengan Kepik Pak? 143 posisinya, nyangkut ternyata hari ini koreksinya cukup dalam 6,47%. Masih dari Pak Giantoro yang ada di Bandung. Ya, Kepik menarik, sebenarnya ada potensi untuk rebound lanjutan ya, tapi balik lagi karena sentimennya kemarin juga cukup cepat kenaikannya, dan kalau kita lihat perhatikan selama dia dijaga di atas 120, dia ada indikasi peluang paling nggak ke 190. Jadi memang bisa di averaging down untuk saat ini, nanti begitu kena 190 bisa jualan dulu. Oke, dengan posisi nyangkut ini direkomendasikan averaging down di level. Di averaging down untuk saat ini atau di sekitar 120 itu the best entry point. Oke. Jadi nanti begitu dia rebound di atas 160, karena kita bisa take profit di 190. Baik, jawaban untuk Pak Giantoro yang ada di Bandung ada BHIT, kemudian juga ada Kepik. Untuk Kepik tadi lebih direkomendasikan untuk averaging down, beberapa level tadi sudah disebutkan dan masih ada potensi ke 190 untuk Kepik. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Dari WhatsApp interaktif kami Pak Dimas, kita akan coba sapa, ini pertanyaan yang sudah masuk. Saya akan coba sapa terlebih dahulu, ada Calvin. Ini tanpa menyebutkan lokasinya di mana. Untuk Pewon Pak, bagaimana view-nya? Sudah ambil posisi di 495 Pak Dimas. Oke, Pewon sebenarnya gini, kalau secara fundamental dia ada sekitar 640. Jadi untuk overall saat ini memang sudah cukup murah sekali ya sektor properti. Dan kalau kita tahu level-level sekitar 470, 480 itu merupakan level the best entry untuk ambil posisi untuk share lebih banyak lagi. Jadi memang kalau untuk jangka pendek selama di atas 460, dia ada potensi paling nggak di 510 dulu untuk jangka pendek. Baik,
level untuk support yang bisa diperhatikan untuk Calvin 460, posisi hari ini 470, dan ketika masih mampu bertahan di atas level 460, P1 memiliki peluang untuk menyentuh ke level 510. Begitu ya Pak? Ya betul, jangan Baik. pendek. Terima kasih Pak Dimas, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan kembali, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, dan pertanyaan masuk sudah cukup banyak, dan kita juga masih menunggu partisipasi lainnya dari penelpon interaktif di Idea Succession Closing untuk kali ini. Dan pemirsa telah bersama kami akan segera kembali sesaat lagi.